Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku tidak keberatan jika kau ingin mati bersamanya. Aku tidak bisa menjelaskan ini ke akademi mengapa tidak membunuh saja sesuka hatiku. Penatua Swan telah mengambil langkah maju, aura menakutkannya menyerupai gunung yang menabrak Raja Singa Merah. Tunggu sebentar. Raja Singa Merah sedikit khawatir meskipun sudah berkultivasi 300.000 tahun dan memang berada di peringkat ke-8 di antara 10 besar binatang buas. Dia jelas bukan tandingan Penatua Swan. Sudah terlambat baginya untuk memberi sinyal bantuan pada saat ini. Binatang jiwa berperingkat teratas butuh waktu untuk bergegas keluar dari wilayah binatang buas, tetapi waktu bukanlah sesuatu yang ditawarkan oleh Penatua Swan kepada mereka saat ini. Tunggu, Penatua Swan bertanya dengan dingin. Raja Singa Merah berkata, manusia jangan menyerang. Aku melindungi Kaisar Binatang Buas hutan Stardo yang merupakan satu-satunya di benua ini sekarang. Jika dia mati, seluruh hutan Stardo akan menjadi gila. Penatua Swan terkejut. Dia pernah mendengar tentang Kaisar Binatang sebelumnya, tetapi dia berpikir bahwa itu hanyalah legenda. Aku tidak peduli jika kalian semua menjadi gila. Aku menjadi gila sendiri sekarang. Penatua Swan tidak mundur. Kematian Yu Hao sudah membuatnya kehilangan akal. Dengarkan aku dulu, Raja Singa Merah berkata dengan cemas. Kaisar Binatang disebut Singa Emas Bermata Tiga. Itu tidak akan menyerang manusia kecuali diserang terlebih dahulu. Itu hanya memakan otak dari makhluk-makhluk jiwa tipe cahaya. Izinkan aku bertanya, apakah dia benar-benar membunuh muridmu dalam krisis seperti ini, dan terutama yang menyangkut kehidupan Singa Emas Bermata Tiga. Raja Singa Merah harus tetap hormat kepada Penatua Swan. Penatua Swan menjadi lebih tenang setelah mendengar kata-katanya. Apakah Yu Hao belum mati? Pada titik ini, aura yang kuat dan menakutkan dilepaskan tidak jauh dari tempat mereka berada. Kehendak brutal itu datang dari aura binatang buas lain. Penatua Swan dan Raja Singa Merah keduanya tertegun saat mereka merasakan aura ini. Raja Singa Merah bingung. Aura itu datang dari binatang jiwa transenden, tetapi mengapa aura sedingin es tampaknya begitu akrab? Tampaknya sudah muncul beberapa saat yang lalu, tetapi aura menghilang sebelum dia bisa mencarinya. Penatua Swan senang setelah linglung sesaat. Yu Hao meniru aura binatang buas 100.000 tahun. Dia belum mati. Yu Hao jelas masih hidup. Dia lambat bereaksi karena dia tidak bisa ikut campur ketika kedua tokoh kuat itu berselisih satu sama lain. Dia hanya bisa meniru aura Permaisuri Es di bawah nasihat Permaisuri Es untuk mengirim pesan dia masih hidup. Penatua Swan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Raja Singa Merah tidak. Ia percaya ini adalah hal yang baik baginya dan Singa Emas Bermata Tiga. Raja Merah tahu binatang buas yang datang ini pasti akan membantunya melindungi Kaisar Binatang. Dia tidak takut pada Penatua Swan lagi dengan binatang buas lain di sekitarnya. Ia percaya diri dapat melindungi Singa Emas Bermata Tiga, bahkan jika tidak bisa mengalahkan Penatua Swan. Raungan rendah dan keras datang dari tiga kepala Raja Merah. Sinar merah gelap yang intens juga keluar dari tubuhnya, dan ketiga kepalanya itu tampak membesar. Perasaan mengerikan menyelimuti Penatua Swan ketika raungan Raja Merah menyerukan agar semua binatang buas bergegas untuk melindungi Kaisar Binatang Buas. Penatua Swan sangat lega mengetahui Yu Hao masih hidup. Dia segera mengembangkan rencana di benaknya dan juga mengaum dengan marah. Dia mengungkapkan banteng totinya dan mereka berdua bentrok. Situasi yang membuat Raja Singa Merah sangat tertekan terjadi. Aura binatang buas yang muncul sebelumnya menghilang dan tidak ada lagi gerakannya. Dia ingin menyerah pada Penatua Swan sekarang, tetapi Penatua Swan tidak akan menerima gagasan itu. Namun Penatua Swan dan Raja Singa Merah tidak melakukan apapun setelah pukulan pertama. Jika mereka meneruskannya, itu akan menjadi bencana bagi seluruh hutan Stardo. Ini adalah sesuatu
yang tidak ingin dilihat oleh mereka berdua. Sinar kuning pekat muncul seperti cairan lengket, dan sangkar yang dibentuk oleh kekuatan bumi bangkit menjebak Raja Singa Merah. Tiga kepala Raja Singa Merah meraung berusaha melepaskan diri dari pengekangan. Pada titik ini, sosok banteng Toti yang saleh melintas dan datang di depan singa emas bermata tiga. Sinar kuning cerah keluar dari tanduknya dan menelan singa emas bermata tiga. Raja Singa Merah menghabiskan kekuatan asalnya untuk membebaskan diri dan tidak berani menyerang lagi. Singa emas bermata tiga tampak sangat letih karena terperangkap dalam cahaya kuning. Raja Singa Merah tahu Penatua Swan dapat mengambil kehidupan singa emas bermata tiga dengan kekuatan tipe bumi yang ekstrim jika dia mau. Raja Singa Merah tampak sangat ketakutan dan dia mengamuk. Aku menantangmu. Jika kau membunuh Kaisar Binatang Buas, kami akan menghancurkan manusia. Penatua Swan kembali ke wujud manusianya dan berkata, siapa bilang aku akan membunuhnya? Raja Singa Merah menjadi jauh lebih tenang setelah Penatua Swan mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh singa emas bermata tiga. Dia juga sangat cerdas dan dia bertanya, lalu apa yang kamu ingin lakukan? Penatua Swan berkata, tidak ada. Temukan untukku binatang roh tipe spiritual yang memiliki kultivasi sekitar 15.000 tahun. Salah satu kualitas terbaik untuk ditukar dengannya. Raja Singa Merah tertegun. Kondisi macam apa ini? Binatang tipe spiritual 15.000 tahun tidak ada artinya dibandingkan dengan Kaisar Binatang. Dia bahkan curiga dia salah dengar. Jika Penatua Swan menuntut bertukar dengan binatang jiwa 100.000 tahun, dia malah tidak akan begitu terkejut. Penatua Swan berkata dengan dingin, hah? Apakah kau tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku memberimu 4 jam. Setelah batas waktu habis, aku akan menjadikan singa emas bermata tiga ini sebagai cincin jiwa muridku. Jika kau tidak dapat menemukan pengganti bagiku, kau tidak harus melakukan itu. Raja Singa Merah berkata dengan cemas. Singa emas bermata tiga adalah Kaisar Binatang saat ini. Kekuatannya tidak dapat diserap oleh manusia, dan itu tidak akan berguna bagimu. Oke, aku akan menyetujui permintaanmu. Tetapi bagaimana kamu memastikan keamanan Kaisar Binatang? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Penatua Swan menaiki singa emas bermata tiga dan cahaya kuning cerah menjadi lebih terang. Raja Singa Merah, kau harusnya tahu kau tidak punya pilihan dan kau tidak berhak menawar denganku. Aku akan menunggumu di arah utara di luar hutan. Ingat, kau hanya punya 4 jam. Aku dapat memberitahumu, hutan Stardo sangat dekat dengan kota Shrek. Aku berharap konflik besar tidak akan terjadi kecuali itu perlu. Tapi ini bukan berarti aku takut perang. Ekspresi pada tiga kepala Raja Singa Merah berubah berulang kali. Giginya bergerak sedikit ketika menatap Penatua Swan yang acuh tak acuh. Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini. Setelah selesai berbicara, itu tidak menunda lagi. Sosoknya melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya merah gelap sebelum menghilang seketika. Penatua Swan mengendarai singa emas bermata tiga, sementara kecemasan Wang Dong dan Xiao Xiao menghilang. Mereka ingin mencari Yu Hao ke arah dia melepaskan auranya, tetapi dihentikan oleh Penatua Swan. Penatua Swan menggelengkan kepalanya sedikit pada mereka. Matanya bergerak sedikit dan dia mengangguk. Setelah beberapa saat, Yu Hao sudah menyelinap sebelum Wang Dong dan Xiao Xiao pergi untuk menemukannya. Konfrontasi Raja Singa Merah dan Penatua Swan telah berakhir sehingga dia tidak perlu membatasi pergerakannya lagi. Dia menyelinap karena tidak ada lagi ketegangan di sini. Selain itu, Koko Tianmeng juga memberitahunya bahwa binatang buas yang kuat telah pergi. Penatua Swan, Yu Hao sangat gembira ketika dia melihat Penatua Swan. Jangan bicara pada aku. Penatua Swan membentak, kamu hampir membuatku takut sampai mati. Apa yang terjadi tadi? Mengapa kau menghilang setelah melepaskan aura binatang jiwa ratus ribu tahun? Dia tertawa pahit ketika dia menceritakan bagaimana dia harus melepaskan aura melawan Cyclops kembar untuk mempertahankan hidupnya sendiri, serta pertemuannya dengan singa emas bermata tiga. Ekspresi Penatua Swan berubah aneh. Setelah mendengar kata-katanya, dia melihat pada singa emas bermata tiga yang didudukinya dan menepuk kepalanya. Dia berkata, ini sulit bagimu. Singa emas bermata tiga tampak pulih sedikit dan menatap Penatua Swan dengan dingin. Dia mulai berbicara dalam bahasa manusia, dan itu bahkan terdengar seperti seorang wanita dengan suara yang mengharukan. Manusia tercela, jika kau berani menyakitiku, aku akan memastikanmu menyesalinya, dan kemalangan akan menimpa kalian semua. Penatua Swan terkekeh dan menampar telapak tangannya pada kepala singa emas bermata tiga. Itu menyebabkan singa emas ditekan ke tanah.
Penatua Swan bahkan mengarahkannya lebih banyak kekuatan untuk membuatnya mencium tanah. Mengancamku, jangan pikir aku tidak tahu tentang kaisar binatang sepertimu meskipun ini pertama kalinya aku melihatnya. Kau membawa garis keturunan darah khusus dari zaman kuno dan kau dapat menggunakan aura garis keturunanmu ini untuk mempengaruhi gelombang udara spiritual di langit dan di bumi. Ini hanya omong kosong ketika mereka mengatakan bahwa kau melahirkan kemakmuran dan kau masih berani mengancamku dengan kemalangan. Apakah kau percaya aku tidak akan menyakitimu sampai di ambang kematianmu? Binatang jiwa memperlakukanmu sebagai harta. Jika aku membunuhmu, mereka mungkin benar-benar menyerang manusia karena marah, tetapi jangan berpikir bahwa kau adalah bangsawan sejati. Tidak peduli seberapa baik hewan-hewan ratus ribu tahun itu memperlakukanmu, kau hanya harta bagi mereka. Kau bukan kaisar mereka. Gelarmu sebagai kaisar binatang hanya terdengar bagus. Terlepas dari apakah kau manusia atau makhluk jiwa, yang terbaik adalah jika kau tahu posisimu. Kau bicara omong kosong. Singa emas bermata tiga terdengar lebih gelisah. Penatua Swan tertawa dingin. Mengucapkan omong kosong, aku sudah sangat baik di sini. Menurutmu, bagaimana mereka akan memperlakukanmu jika kau tidak berguna bagi mereka? Atau jika mereka percaya bahwa dagingmu memberi mereka keabadian? Yu Hao datang. Ya, Yu Hao bergegas mendekatinya. Penatua Swan berkata, tekan dahimu ke matanya. Jangan khawatir, aku akan menghentikannya agar tidak melawan. Tidak, jangan. Singa emas bermata tiga meraung marah. Ia mencoba untuk membebaskan diri, yang menyebabkan darah merah keemasan keluar dari mulutnya karena cedera sebelumnya. Yu Hao tertegun dan berkata, Penatua Swan. Penatua Swan terkekeh dan berkata, ada catatan yang diperoleh Akademi Shrek dari zaman kuno yang mengabarkan dominasi kaisar binatang buas. Mereka menghasilkan kemakmuran dan memiliki potensi tak terbatas. Ini artinya kaisar binatang dapat melindungi binatang buas dan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Kaisar binatang yang berbeda adalah elemen yang berbeda. Sama seperti singa emas bermata tiga ini, dia memiliki banyak elemen. Saat aku menyerangnya barusan, aku bisa merasakan cahaya dan elemen api di tubuhnya. Namun mereka bukan elemen utama. Meskipun mereka dekat dengan tingkat elemen pamungkas, elemen utamanya adalah kekuatan spiritualnya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya, aku pasti sudah membunuhnya. Transfusi unsur mengacu pada kemampuannya untuk meningkatkan elemenmu menggunakan elemennya sendiri. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi masa depanmu. Percepatlah. Yu Hao secara alami percaya pada kata-kata Penatua Swan. Dia perlahan-lahan menempelkan dahinya ke mata vertikal singa emas bermata tiga. Saat dia menatap matanya yang berapi-api, Penatua Swan juga tidak tahu transfusi unsur apa yang diperlukan untuk kaisar binatang. Bahkan Koko Tianmeng dan Permaisuri Es tidak tahu. Ini adalah rahasia terbesar kaisar binatang buas. Tidak ada binatang buas yang berani mengungkapkan rahasia ini. Di dunia binatang buas, gelar singa emas bermata tiga sebagai kaisar binatang tidak serendah yang digambarkan Penatua Swan. Tidak ada binatang buas yang berani mendekatinya. Singa emas bermata tiga sangat kejam. Siapapun yang berani mendekatinya akan diserang dengan ganas olehnya. Kedua kekuatan mereka bergetar hebat ketika dahi Yu Hao menempel pada mata vertikal singa emas bermata tiga. Mata kehidupan Yu Hao terbuka saat dibujuk oleh kekuatan magis yang terkandung dalam mata vertikal singa emas bermata tiga. Namun Penatua Swan, Wang Dong dan Xiao Xiao tidak bisa melihatnya karena dahinya menempel pada mata vertikal singa emas bermata tiga. Yu Hao merasa pikirannya menjadi kosong setelah bergetar untuk sementara waktu. Bahkan lautan spiritualnya tampak menghilang. Koko Tianmeng, Permaisuri Es, dan Electrolux memutuskan untuk mengecilkan kekuatan mereka saat ini dan bersembunyi di satu sudut. Cincin cahaya aneh dan terdistorsi menelan tubuh Yu Hao dan singa emas bermata tiga. Tubuh mereka tampak menjadi transparan ketika pancaran halus muncul. Setiap kali cahaya berubah, Yu Hao dan tubuh singa emas bermata tiga akan berkedut sedikit. Aura kehidupan besar yang terkandung dalam mata kehidupan Yu Hao dengan cepat mengalir keluar dan memasuki tubuh singa emas bermata tiga. Cedera yang diderita singa emas bermata tiga sebelumnya sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seluruh hutan Stardo mulai bergetar hebat dengan Yu Hao dan singa emas bermata tiga sebagai pusat guncangan. Aura kehidupan yang intens melonjak ke arah mereka dan ke tubuh mereka. Sinar terdistorsi menjadi lebih kuat, menelan mereka berdua di dalamnya.
Itu bahkan mencegah Penatua Swan menembus cahaya ini. Penatua Swan sedikit tidak nyaman ketika dia menyaksikan perubahan yang menakjubkan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, singa emas bermata 3 ini masih berjuang sebelumnya. Jangan bilang transfusi ini akan merenggut nyawanya. Ini akan menjadi bencana. Akankah makhluk buas Stardo akan habis-habisan melawan Drake? Itu akan menyebabkan banyak korban. Mengapa ada reaksi yang sangat besar seperti ini? Wang Dong mengerutkan alisnya dan cahaya kemasan melintas di matanya. Dia merasakan sesuatu yang aneh ketika dia melihat cahaya. Seolah-olah sesuatu yang menjadi miliknya diambil, tetapi perasaan itu sangat ringan dan dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Kesadaran Yu Hao secara bertahap dipulihkan. Sementara lautan spiritualnya menjadi aktif kembali, dia terpana menyadari ada sesuatu yang lebih di lautan spiritualnya. Ukuran lautan spiritualnya tampak berlipat ganda, aura halus tampak berada di dalam lautan spiritualnya. Mata kehidupannya telah berubah. Mata kehidupan biasanya memancarkan cahaya hijau, baginya itu adalah tempat Electrolux tinggal. Itu juga membutuhkannya mempertahankan sedikit kekuatan spiritual. Pisau penjaga kehidupan juga ada di sana, dan itu bisa digunakan olehnya kapan saja, tetapi sekarang berbeda. Yu Hao dapat dengan jelas merasakan dia benar-benar memiliki mata ketiga sekarang. Mata kehidupannya telah mengubah emas terang di bawah kendalinya. Pisau penjaga kehidupan juga telah diekstraksi dan mendarat di tanah. Aura kehidupan emas kehidupan masih di pisau penjaga kehidupan. Kesadaran Electrolux juga telah kembali ke lautan spiritualnya sendiri. Ini juga berarti mata kehidupan telah menjadi mata ketiganya dan sekarang sepenuhnya di bawah kendalinya, dan juga bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan magis lain di mata ketiganya. Dia tidak bisa mengatakan apa kekuatan ini, tetapi dia bisa merasakan itu adalah kekuatan yang melampaui kemampuannya untuk dikendalikan. Bahkan Permaisuri Es dan Koko Tianmeng tidak berani melawan kekuatan ini. Lapisan cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tempat Yu Hao menekan singa emas bermata 3. Yu Hao terlempar, tetapi Penatua Swan menangkapnya dan menstabilkannya. Singa emas bermata 3 mengguncang tubuhnya. 3 mata emasnya tiba-tiba menjadi hitam sesaat sebelum muncul rona emas. Singa emas bermata 3 tampak agak lemah dan ia berhenti berjuang. Dia memandang Yu Hao dengan mata lesu ketika Penatua Swan menempatkannya di tanah. Ekspresi Yu Hao juga tampak tak bernyawa. Yu Hao sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap singa emas bermata 3. Manusia dan binatang menatap satu sama lain. Mereka berdua merasakan getaran sama di pikiran mereka, dan mata ketiga mereka mati rasa sesaat ketika mereka merasakan sensasi yang aneh. Yu Hao merasa seolah rohnya melonjak selama berabad-abad, dan kesadarannya muncul di dalam hutan lebat. Semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi keemasan. Tumbuhan itu tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan telur berwarna-warni dengan kilau keemasan muncul di tanah. Suara retakan yang tajam bisa terdengar. Serangkaian suara berderak terdengar saat binatang kecil ini mulai berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Kemudian sinar keemasan tiba-tiba turun dari langit, seolah-olah itu adalah pilar cahaya yang menghubungkan langit dengan bumi dan menyelimuti makhluk kecil itu. Tubuhnya langsung berubah. 1 kaki menjadi 1 meter. Bulu kemasannya menjadi transparan seperti kristal air, dan sinar kemasan yang menyilaukan itu berubah menjadi lingkaran cahaya yang berdesir. Binatang kecil itu meraung ke langit dan dahinya tiba-tiba pecah terbuka sebagai satu mata yang sepertinya bisa melihat segala sesuatu di dunia. Ketika gambaran ini terwujud dalam kesadaran Yu Hao, semuanya mulai dipercepat dan gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Dia merasa seolah-olah mengalami waktu 10.000 tahun dalam sekejap saat sisa-sisa ingatan murni yang berlimpah melintas. Semua ingatannya di dalam sebuah hutan lebat, tetapi dia tidak bisa benar-benar melihat dengan jelas. Penatua Swan menghela nafas lega ketika dia melihat singa emas bermata 3 baik-baik saja. Penatua Swan membawa mereka semua ke utara hutan. Dia memilih perbatasan utara karena lokasi ini paling dekat dengan kota Drake. Akan lebih mudah bagi Penatua Swan untuk mundur jika ada gangguan dengan binatang buas yang menakutkan dari dalam hutan Stardo. Apakah kamu baik-baik saja, Yu Hao? Wang Dong berbisik di telinga Yu Hao. Penatua Swan juga mengawasinya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bahkan arsip kuno tidak merincikan
efek transfusi elemen kaisar binatang buas untuk memurnikan tubuh manusia. Yu Hao masih sedikit linglung. Aku baik-baik saja. Kekuatan spiritualku jauh lebih kuat sekarang. Tetapi kupikir aku mengambil sebagian ingatannya. Oh, kenangan seperti apa itu? Wang Dong bertanya dengan bingung. Yu Hao memaksa tertawa dan berkata ini adalah binatang buas yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Meskipun kehidupannya dalam hutan Stardo relatif sederhana, ingatannya sangat besar. Dan bagaimana aku bisa membedakan sesuatu dengan jelas dalam satu saat? Penatu Asuan memiringkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, asalkan kekuatan spiritualmu telah ditingkatkan. Sepertinya arsip itu akurat, jadi semuanya baik selama tidak ada efek samping. Aku pikir ini milikmu. Ini dia. Penatu Asuan melemparkan pisau penjaga kehidupan Yu Hao. Yu Hao tiba-tiba teringat bahwa pisau pahatnya telah diperas keluar dari mata kehidupannya. Tidak, mata ketiganya tidak bisa digambarkan sebagai mata kehidupan lagi. Dia meraih pisau pahat penjaga kehidupan. Yu Hao segera merasakan bahwa dia masih terhubung secara mental dengan pisau pahat peringkat ini. Dan energi kehidupan yang terkandung di dalamnya juga lebih besar dari sebelumnya. Aku ingin bermeditasi sebentar, Penatu Asuan. Yu Hao berkomentar sebelum dia duduk dan menyilangkan kakinya. Teknik surga misterius disalurkan secara alami dan rohnya dengan cepat terkonsentrasi di dalam lautan spiritualnya sendiri. Sehingga emas bermata tiga memiliki vitalitas lebih pada saat ini. Itu tidak mencoba untuk menyerang ketika menyaksikan Yu Hao dengan tatapan kosong dan ada emosi yang rumit dan tak terlukiskan di matanya. Sepertinya sentuhan kepala sesaat itu telah menghilangkan semua keganasannya yang mengintimidasi. Penatu Asuan melirik singa dan berkata, sepertinya transfusi unsur tidak banyak menyakitimu. Kamu juga dapat manfaat dari Yu Hao dan lukamu sembuh, jangan khawatir. Aku adalah pria yang menepati janjiku. Aku akan membiarkanmu pergi ketika mereka tiba. Singa emas bermata tiga menatap tajam pada Penatu Asuan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik ke arah Yu Hao dengan tatapan mendalam sebelum menutup ketiga matanya dan berbaring di tanah seolah sedang tidur. Pikiran Yu Hao dipenuhi dengan sisa-sisa kenangan. Tetapi bagaimana dengan binatang itu? Pikiran binatang itu dipenuhi dengan kenangan lengkap Yu Hao. Kehidupan dan pengalaman Yu Hao mencakup periode kurang dari 13 tahun, tetapi ia telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan, dan semua keajaiban dan kekaguman dunia manusia sangat merangsang kaisar binatang buas ini. Apakah kamu baik-baik saja, Penatua Yi? Yu Hao bertanya pada Electrolux terlebih dahulu ketika dia memasuki kondisi meditatif. Meskipun Electrolux tidak banyak berinteraksi dengannya, pengaruhnya sebanding dengan Koko Tianmeng dan Permaisuri Es, terutama ketika ia menyelamatkan hidup Yu Hao dari utusan Dewa Kematian. Aku baik-baik saja. Kekuatan takdir yang luar biasa, namun aku sudah melampaui takdir dan tidak mudah menghancurkan takdirku. Emas kehidupan telah memeliharaku dari waktu ke waktu dan perasaan ilahiku yang hancur telah stabil. Aku telah mendapatkan kembali beberapa kenangan juga. Dan ini terjadi ketika aku tidur di dalam lautan spiritualmu. Kultivasi masih rendah, tetapi aku akan memberikan kemampuanku kepadamu ketika keseimbanganmu cukup solid. Dia menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Electrolux baik-baik saja. Dia bertanya dengan ragu, apa itu kekuatan takdir? Penatua Yi, mengapa singa emas bermata tiga memindahkan kekuatan takdirnya kepadaku? Electrolux merenung sejenak dan berkata, aku bukan milik duniamu. Dan aku tidak mengerti banyak tentang binatang buas di duniamu. Aku hanya bisa membuat penilaian berdasarkan logika dan alasanku. Kaisar binatang adalah entitas unik yang lahir dari takdir. Dan level mereka agak seperti milikku dalam beberapa hal. Mereka memiliki satu kaki menuju gerbang ilahi. Karena itu, ia akan menerima berkat dari surga dan bumi. Tubuhnya adalah harta tertinggi yang dapat menyerap energi asal langit dan bumi. Energi asal langit dan bumi akan berubah dengan dia di sana. Dan kadang-kadang bahkan nasib akan berubah juga. Misalnya takdirmu bergejolak sebelum kamu memasuki Akademi Shrek. Dan bahkan sedikit tragis, ketika memasuki Akademi Shrek hidupmu mulai berbalik. Dan kamu mulai memiliki nasib baik yang sangat besar. Kaisar binatang buas ini seharusnya memiliki kekayaan yang tak tertandingi. Dan pertumbuhannya sejak kelahirannya berjalan mulus. Selain elemen yang kuat, ia dapat menjadi dewa, kecuali jika ia menemui akhir yang tidak menguntungkan dalam prosesnya. Kaisar binatang buas ini diberkati oleh takdir dan mereka akan menghadapi sedikit ancaman. Ancaman-ancaman ini
hanya akan terjadi karena dua alasan. Ketika binatang itu bertemu dengan lawan dengan tingkat yang meniadakannya, atau karena itu adalah takdirnya. Ia mampu mengendalikan takdir sampai batas tertentu, dan karenanya pasti akan ada hambatan yang akhirnya akan muncul dalam kehidupannya. Mungkin kau adalah hambatannya, dan ini semua adalah bagian dari takdirnya. Yu Hao bingung. Takdir? Dia tidak benar-benar mengerti. Yu Hao berkata, "Penatua Yi, ini terlalu rumit. Sebenarnya yang ingin aku tahu apa yang terjadi pada mata ketigaku. Setelah menyentuh mata ketiga singa emas bermata tiga, aku dapat merasakan aku dapat mengendalikannya sekarang. Seolah-olah aku memiliki mata ketiga yang sebenarnya. Selain itu, mata ketigaku tampaknya memiliki kekuatan khusus, dan aku tidak bisa merasakan elemen kekuatan itu. Aku benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya." Electrolux tersenyum dan berkata, "Seandainya kau bertanya pada cacing kecil atau kalajengking kecil, mereka mungkin tidak akan tahu jawabannya. Tetapi jika kau bertanya kepadaku, kau telah datang ke orang yang tepat. Kekuatan takdir mengusirku dari mata kehidupan, dan sepertinya kekuatan takdir yang telah mengambil alih matamu itu telah menguatkan dan memurnikan lautan spiritualmu. Kamu akan terus merasakan efek positif seiring berjalannya waktu. Awalnya kekuatanku sendiri yang mendukung lautan spiritual keduamu. Kamu hanya bisa menyalurkan kekuatan di dalamnya setelah mencapai tingkat kekuatan spiritual tertentu. Namun setelah putaran penyempurnaan ini, kamu sekarang dapat menggunakan lautan spiritual keduamu. Mulai sekarang, mata ketigamu akan disebut sebagai mata takdir. Itu memberimu kekuatan atas takdir." Yu Hao bereaksi kaget. "Kekuasaan atas takdir? Maksudmu?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.